Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih. Saya akan membahas tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah konsep penting dalam ekonomi yang menggambarkan kondisi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Dalam keadaan ini, tidak ada kekurangan atau kelebihan barang di pasar dan harga cenderung stabil. Pengertian keseimbangan pasar. Sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk dipahami apa yang dimaksud dengan keseimbangan pasar. Istilah ini mengacu kepada titik di mana kurva penawaran dan kurva permintaan bertemu. Pada titik ini, tidak ada tekanan bagi harga untuk berubah karena jumlah barang yang ingin dibeli konsumen sama dengan jumlah barang yang ingin dijual produsen. Ketika pasar berada dalam situasi keseimbangan, semua pihak merasa puas. Produsen mendapatkan keuntungan yang wajar dan konsumen mendapatkan barang dengan harga yang sesuai. Namun jika ada perubahan dalam kondisi pasar seperti fluktuasi dalam permintaan atau penawaran, keseimbangan ini bisa saja terganggu. Definisi penawaran dan permintaan. Untuk memahami keseimbangan pasar, kita perlu terlebih dahulu mengenal dua komponen utama, penawaran dan permintaan. Penawaran merujuk kepada jumlah barang atau jasa yang siap dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Biasanya semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak pula barang yang akan ditawarkan oleh produsen. Ini disebabkan oleh insentif untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Di sisi lain, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Biasanya semakin rendah harga barang, semakin banyak konsumen pula yang mau membeli. Hal ini dikenal sebagai hukum permintaan. Hubungan antara penawaran dan permintaan. Hubungan antara penawaran dan permintaan adalah inti dari analisis pasar. Ketika keduanya bergerak seiring, keseimbangan pasar dapat terjaga. Namun jika salah satu faktor mengalami perubahan, misalnya jika permintaan meningkat sementara penawaran tetap, maka akan terjadi kelebihan permintaan. Dalam situasi ini, harga cenderung naik sampai kembali menciptakan keseimbangan baru. Pada saat yang sama, jika penawaran meningkat tanpa adanya peningkatan permintaan yang seimbang, maka akan terjadi kelebihan penawaran. Hal ini harga cenderung turun sehingga menciptakan keseimbangan baru. Pemahaman tentang hubungan ini sangat penting bagi semua pelaku ekonomi, dari produsen hingga konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Beberapa faktor dapat mempengaruhi keseimbangan pasar, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Dalam bagian ini, kita dapat menjelajahi beberapa faktor kunci yang dapat menyebabkan pergeseran dan keseimbangan pasar. Faktor-faktor ini meliputi perubahan harga barang terkait, preferensi konsumen, biaya produksi, teknologi, dan regulasi pemerintah. Setiap faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keseimbangan pasar dan perlu dipahami secara mendalam. Perubahan harga terkait. Harga barang terkait memainkan peran penting dalam menentukan permintaan dan penawaran. Ada dua jenis barang terkait, yaitu barang pengganti dan barang komplementer. Barang pengganti adalah barang yang dapat digunakan sebagai alternatif satu sama lain. Misalnya, jika harga daging ayam meningkat, maka konsumen mungkin beralih ke daging sapi. Sebagai penggantinya, hal ini meningkatkan permintaan daging sapi dan dapat mengubah keseimbangan pasar dalam industri daging. Sebaliknya, barang komplementer adalah barang yang sering dibeli secara bersama-sama. Contoh dari barang komplementer adalah bensin dan mobil. Jika harga bensin naik tajam, permintaan untuk mobil mungkin menurun, dan ini akan berdampak kepada keseimbangan pasar untuk mobil. Preferensi konsumen. Preferensi konsumen juga merupakan faktor krusial dalam menentukan keseimbangan pasar. Perubahan dalam preferensi konsumen dapat disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk tren iklan dan informasi yang tersedia. Sebagai contoh, jika ada peningkatan kesadaran tentang kesehatan, maka permintaan untuk makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan mungkin meningkat. Hal ini akan menyebabkan pergeseran dalam kurva permintaan ke kanan, sehingga menciptakan keseimbangan baru dengan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika sebuah
produk tiba-tiba kehilangan daya tarik di mata konsumen, permintaan akan produk tersebut akan turun, menyebabkan penurunan harga dan perubahan dalam keseimbangan pasar. Biaya produksi. Biaya produksi adalah faktor lain yang lebih penting. Jika biaya bahan baku meningkat, biaya tenaga kerja atau biaya transportasi, produsen mungkin tidak mampu memproduksi barang sebanyak sebelumnya. Hal ini akan menurunkan penawaran barang tersebut di pasar. Sebagai contoh, jika harga minyak meningkat, transportasi akan meningkat, yang dapat menyebabkan penawaran barang-barang yang bergantung pada transportasi menjadi berkurang. Akibatnya, harga barang tersebut dapat meningkat, menyebabkan pergeseran dalam keseimbangan pasar. Teknologi. Kemajuan teknologi dapat secara dramatis mempengaruhi keseimbangan pasar. Dengan teknologi yang lebih baik, produsen dapat memproduksi barang dengan lebih efisien dan biaya yang lebih rendah. Misalnya, penggunaan mesin otomatis dalam proses produksi dapat meningkatkan output sambil mengurangi biaya. Ini akan menggeser kurva penawaran ke kanan, dapat menurunkan harga dan menciptakan keseimbangan baru. Namun, perubahan teknologi juga dapat menciptakan tantangan bagi produk yang ada, terutama jika produk lama tidak lagi menarik dibandingkan dengan inovasi baru. Oleh karena itu, pemantauan terhadap produksi perkembangan teknologi sangat penting bagi semua pelaku pasar. Regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah juga dapat mempengaruhi keseimbangan kebijakan pasar. Subsidi dan aturan perdagangan dapat mengubah biaya dan manfaat bagi produsen dan konsumen. Misalnya, jika pemerintah memberikan subsidi untuk energi terbarukan, ini dapat meningkatkan penawaran energi tersebut, yang pada gilirannya bisa menurunkan harga dan menciptakan keseimbangan pasar baru. Sebaliknya, peraturan ketat mengenai emisi dapat meningkatkan biaya bagi produsen kendaraan bermotor, yang mungkin mengarah kepada penurunan penawaran dan kenaikan harga. Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar, kita dapat lebih siap menghadapi perubahan yang mungkin terjadi di dalamnya. Dampak perubahan dalam keseimbangan pasar. Ketika keseimbangan pasar terganggu, baik oleh perubahan dalam penawaran maupun permintaan, dampaknya dapat dirasakan di seluruh perekonomian. Dalam bagian ini, kita akan membahas bagaimana perubahan dalam keseimbangan pasar dapat mengaruhi ke ekonomi secara keseluruhan. Perubahan dalam keseimbangan pasar dapat menghasilkan efek domino yang luas, memengaruhi segmen-segmen pasar yang berbeda, pekerjaan dan bahkan inflasi. Memahami dampak ini adalah kunci untuk mengambil keputusan yang tepat dalam berbisnis dan dalam kebijakan publik. Efek terhadap pekerjaan. Perubahan dalam keseimbangan pasar dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar tenaga kerja. Ketika permintaan untuk produksi meningkat, perusahaan mungkin perlu memperluas produksi mereka. Untuk melakukannya, mereka mungkin akan merekrut lebih banyak pekerja, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat pengangguran. Namun, jika sebuah sektor mengalami penurunan permintaan, seperti yang terjadi pada industri batubara akibat meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim, maka perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut mungkin terpaksa mengurangi jumlah pekerja mereka. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan dampak negatif lainnya terhadap perekonomian lokal. Inflasi dan deflasi. Keseimbangan pasar terguncang juga dapat berkontribusi pada fenomena inflasi dan deflasi. Ketika permintaan melebihi penawaran, harga cenderung naik, yang dapat menyebabkan inflasi. Inflasi yang tinggi dapat mengikis daya beli konsumen dan menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Di sisi lain, jika penawaran jauh lebih tinggi daripada permintaan, harga dapat turun, menciptakan deflasi. Deflasi dapat menjadi ancaman serius bagi perekonomian karena dapat menyebabkan pengurangan dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Inflasi dan deflasi adalah dua sisi dari koin yang sama, dan keseimbangan pasar memainkan peran kunci dalam menentukan arah mana perekonomian akan bergerak.
Pengaruh pada pasar investasi. Pengaruh dalam keseimbangan pasar juga dapat berdampak kepada pasar investasi. Ketika harga-harga barang tertentu naik, investor mungkin melihat peluang untuk berinvestasi dalam sektor tersebut, yang dapat meningkatkan modal yang dialokasikan untuk produksi. Namun, jika perubahan dan keseimbangan pasar menghasilkan ketidakpastian, investor mungkin menjadi ragu untuk berinvestasi, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang keseimbangan pasar sangat penting bagi para investor untuk membuat keputusan yang tepat. Stabilitas ekonomi global. Terakhir, perubahan dalam keseimbangan pasar tidak hanya berdampak kepada ekonomi lokal, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Misalnya, fluktuasi harga minyak dapat mempengaruhi perekonomian di banyak negara, baik yang merupakan penghasil minyak maupun yang merupakan konsumen. Keseimbangan pasar yang stabil dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan internasional dan kerjasama antar negara. Sebaliknya, ketidakstabilan yang disebabkan oleh gangguan di pasar dapat memicu ketegangan politik dan konflik ekonomi. Dengan demikian, keseimbangan pasar bukan hanya masalah internal, tetapi juga berhubungan dengan dinamika global yang lebih besar. Menyikapi perubahan dan keseimbangan pasar, baik produsen maupun konsumen harus memiliki strategi adaptif. Strategi ini mencakup analisis data pasar, diversifikasi produk, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain. Pendekatan yang tepat dapat membantu individu dan perusahaan tidak hanya selamat, tetapi juga berkembang dalam kondisi yang berubah-ubah. Analisis data pasar. Penggunaan data dan analisis pasar yang tepat sangat penting dalam menyikapi perubahan dalam keseimbangan pasar. Produsen harus terus memantau tren permintaan dan penawaran untuk dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait produksi dan pemasaran. Dengan menggunakan alat analisis data, perusahaan dapat mengidentifikasi pola perilaku konsumen dan meramalkan perubahan dalam permintaan sebelum terjadi. Data ini bisa berasal dari survei konsumen, laporan penjualan, dan statistik industri. Selain itu, data tentang biaya produksi dan perubahan dalam faktor eksternal, seperti harga bahan baku, juga harus dianalisis untuk memastikan perusahaan tetap kompetitif. Diversifikasi produk. Diversifikasi produk adalah strategi lain yang dapat membantu mengatasi risiko yang muncul dari perubahan dalam keseimbangan pasar. Dengan menawarkan berbagai produk, produsen dapat mengurangi ketergantungan pada satu jenis barang. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan hanya memproduksi satu jenis makanan ringan dan terjadi penurunan permintaan untuk produk tersebut, maka perusahaan tersebut dapat mengalami kerugian besar. Namun, jika perusahaan tersebut juga memproduksi jenis makanan lainnya, maka mereka masih memiliki sumber pendapatan alternatif. Diversifikasi juga dapat membuka peluang baru dan memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar yang sedang berkembang, yang bisa menjadi langkah proaktif dalam menjaga keseimbangan pasar. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain termasuk pemerintah, asosiasi bisnis, dan masyarakat dapat membantu dalam menciptakan keseimbangan pasar yang lebih stabil. Melalui dialog terbuka dan kerjasama, berbagai pihak dapat bekerja sama untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, jika ada masalah di pasar yang disebabkan oleh regulasi pemerintah, kolaborasi antara pemerintah dan industri dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kerjasama antar pihak juga bisa membantu dalam berbagai informasi yang diperlukan untuk memahami perubahan pasar. Dengan mengoptimalkan pendekatan ini, baik produsen maupun konsumen dapat lebih siap dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Kesimpulan, keseimbangan pasar adalah elemen kunci dalam ekonomi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari.
Memahami konsep ini dan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar sangat penting untuk membuat keputusan yang bijaksana baik sebagai konsumen maupun produsen. Dari perubahan harga barang terkait hingga preferensi konsumen dan dampak regulasi pemerintah, berbagai faktor dan mengubah keseimbangan pasar dan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi semua pelaku pasar untuk tetap waspada dan adaptif. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat navigasi melalui perubahan dalam keseimbangan pasar dan mempertahankan stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.